Dua organisasi di Kabupaten Garut, WGAB dan GBR atau Warga Generasi Anak Bangsa dan Gerakan Bangsa Reformasi, mendatangi DPRD Garut guna menegaskan persoalan hukum terkait pembangunan Jalan Poros Tengah yang menghubungkan Kecamatan Cilawu sampai Banjarwangi, Kabupaten Garut. Organisasi ini mendesak DPRD Garut untuk menghentikan pembangunan Jalan Poros Tengah sebelum sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, WGAB dan GBR mengingatkan institusi penegak hukum agar memproses hukum dengan menindak para pelaku yang diduga dengan sengaja menabrak undang-undang. WGAB dan GBR menyebut pembangunan Jalan Poros Tengah tidak jauh berbeda dengan pembangunan bumi perkemahan di Gunung Guntur. Pada kasus Buper, pihak pengadilan telah memvonis Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kuswendi sebagai pihak yang bersalah dan dijatuhi hukuman penjara dan denda 1 miliar rupiah. Namun kini, Kuswendi masih bebas bekerja sebagai Kadispora Garut dengan alasan menunggu putusan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Total dibangun kembali apabila terjadi perubahan Perda nomor 6 tata ruang, masukkan atau jalan di sini, dimasukkan jalan jangan 20 kilo gitu kan, jalan Poros Banjarwangi Sukamurti Banjarwangi, dan Abi akan melaporkan para pihak sesuai dengan amanat undang-undang gitu, akan melaporkan para pihak karena kenapa dilapor, karena para pihak seperti PUPR, AMDAL sudah tidak menganggap hal-hal yang akan baik gitu kan. Harusnya ada AMDAL kan. Betul. Ya, jadi hasil rapat kemarin yang disebutkan itu minta dihentikan, tidak boleh ada kegiatan sebelum mengacu kepada peraturan yang berlaku. Jadi kan kayaknya bisa PUPR dibiarkan nya cuma beres AMDAL memang kayak sama kan gitu. Terus akhirnya diajukan ke Kang Budi pilih yang ada dia, maka kalau memang seandainya nanti harus dirapatkan kembali, ya oke, kita rapatkan. Kang Budi nanti sampaikan poin-poin Kang Budi ini keresahan itu Pak Dewan abi teh tos ngindulkeun deui kan eta 3 kali pengalaman terus ngindulkeun namanya teh gitu kan. Terus minta di hasil Senin we. Senin Ya. Siap. Jadi namun ya abdi nanti siap. Jujur saja abdi ini untuk efek jerak. Iya. Karena ini pembangunan kan atosnya. Ya nanti kita sharing lah, karena memang ini untuk kepentingan pembangunan Garut kan ya. Betul. Untuk kepentingan pembangunan Garut, nanti Kang Budi pun kasih masukan terhadap eksekutif, terhadap Kabupaten Garut, kasih masukan biar pembangunan berjalan di Kabupaten Garut. Betul. Tapi tidak menabrak aturan dan sesuai aturan yang berlaku. Kita komentarnya. Di Senin apa teman-teman? Atos parantos. Dinten Senin teh mana wae? Dinten Senin mah GMPK sama GMNI. GMPK, GMNI. Tabu seberapa GMPK? GMPK tabu 9, GMNI tabu 1. Berarti ya tabu 11. Maka Mohon kami disposisi Ibu Ketua Misalnya Atos, biar mendampingi Abi kita tabu 11-an. Mohon beres GMPK. Beres GMPK. GMPK tabu 8. WGAB Wadah Generasi Anak Bangsa. WGAB. Terus dibujuk kapakor gitu. Tapi anu tipe ini. Pak Budi, bisa dijelaskan tidak Pak? Sebenarnya persoalan ini bisa muncul karena apa Pak? Apakah mereka tidak paham hukum atau memang ada kepentingan tertentu? Saya pikir kalau berbicara tidak paham hukum kan mereka
latar belakangnya akademisi ya. Latar belakang maksudnya mereka itu pejabat ya, latar belakang akademisi. Saya pikir kemungkinan kecil kalau mereka tidak mengetahui masalah hukum. Nah, saya mengambil kesimpulan mereka juga paham gitu kan, tetapi entah karena apa, entah karena desakan atau tekanan atau kebutuhan apapun yang mengatasnamakan rakyat, sehingga hal-hal tersebut cenderung dipaksakan untuk dilaksanakan. Begitu. Nah, kalau mereka paham hukum, artinya mereka sudah benar-benar melawan hukum nih Kang. Kalau seandainya ini bisa dibuktikan oleh penegak hukum bahwa mereka benar-benar melakukan kesalahan, sebenarnya sanksi buat mereka apa sih Kang? Karena mereka benar-benar paham hukum. Oke. Kalau berbicara prosedural ya, kalau berbicara hukum, endingnya adalah di penegakan hukum. Endingnya harus ada di penegakan hukum. Ada wilayah-wilayah tertentu, wilayah yudikatif sebetulnya. Nah, permasalahannya ini harus jelas kan, pasal-pasal mana itu, undang-undang yang mana yang mereka langgar, yang mereka tidak hiraukan. Makanya tadi saya telah paparkan masalahnya ini ada enggak niat para penegak hukum untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut sehingga hukum itu tegak. Bisa ditegakkan ya. Betul. Oke. Kemudian apa rencana dari organisasi Anda melihat persoalan ini? Rencana dari organisasi kami adalah pertama-tama saya sampaikan bahwa saya itu bukan anti pembangunan. Saya sangat setuju sekali gitu kan dengan pembangunan poros tengah, Sukamurni Banjarwangi Ciarile. Nah, saya sangat setuju sekali karena itu kemudahan akses masyarakat secara ekonomis bisa lebih cepat. Tetapi kan permasalahan tersebut itu diatur dalam Perda RT/RW, Rencana Tata Ruang dan Wilayah nomor 6. Segala bentuk pembangunan itu dituangkan di sana. Setelah saya kaji dan pelajari, akhirnya saya paham tentang hal tersebut. Ternyata untuk pembangunan jalan poros tengah itu tidak tercantum dalam Perda RT/RW. Tidak ada dalam Perda RT/RW. Tidak ada. Yang tercantum hanya 22 ruas jalan. Itu. Terus klasifikasinya ini apa, jalan kabupaten, jalan kecamatan atau jalan desa? Karena tentang jalan juga diatur dalam undang-undang. Apa itu nama desa, apa nama kabupaten dan provinsi ya? Itu kalau jalan desa itu yang menghubungkan antara pemukiman dengan pemukiman dalam wilayah desa tertentu. Oke. Kalau jalan kecamatan, jalan kabupaten itu adalah jalan yang menghubungkan antar kecamatan dengan kecamatan. Oke. Gitu. Kang, katanya ada agenda untuk melaporkan ke penegak hukum? Saya itu wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan. Kemana nih? Akan melaporkan kasus ini? Ke kejaksaan atau ke kepolisian? Saya akan tempuh keduanya, kepolisian dan ke kejaksaan dalam tingkatan-tingkatan tertentu gitu. Betul. Terus Kang, ini kan berbicara masalah Garut, ini kan ada kepala daerah ya. Betul. Apa yang Akang ingin sampaikan kepada bupati ataupun kepala dinas-dinas terkait? Oke, kepala Bapak Bupati itu bersama-sama dengan anggota DPRD itu adalah DPRD membentuk rencana Perda, Bupati menyetujui. Ini sangat naif sekali mereka-mereka yang membuat, mereka-mereka yang melanggar. Ini negara macam apa seperti ini? Oke. Kalau Akang tadi dapat jawaban dari Komisi 2 DPRD, pandangan Akang gimana? Kalau pandangan saya itu masih sangat normatif. Kalau dihentikan sementara artinya akan dilanjutkan.
Kalau Oke. dia akan diberhentikan sementara itu artinya akan dilanjutkan. Oke, Kang, kalau diberhentikan nih, Kang, kan sudah ada anggaran yang terpakai. Lalu nanti pertanggungjawabannya seperti apa? Ya itulah pidananya. Itulah pidananya. Oke. Itulah itu yang akan kami laporkan, karena di sini yang harus bertanggung jawab adalah Sekda selaku ketua TAPD yang mengalokasikan dana. Terus yang kedua, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda selaku tim anggaran TAPD yang telah lalai dan abai dalam persetujuan dan rencana dan anggaran pembangunan tersebut selaku sekretaris Badan Tim Koordinasi Penataan Ruang BKPRD TKPRD yang telah membiarkan perbuatan itu terjadi. Berarti ada unsur pembiaran ya? Ada unsur pembiaran. Oke. Yang ketiga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut yang telah memperakarsai dokumen AMDAL. Padahal AMDAL tidak mungkin bisa disusun karena tidak sesuai dengan Perda RT RW. Oke. Yang keempat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut karena telah merencanakan, menganggarkan serta melaksanakan kegiatan pembangunan Cilawu Banjarwangi Cikajang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Nah, pasal-pasal ruang tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang, Kang. Oke. Kang, kalau melihat persoalan ini ya, berkaitan dengan lingkungan, dengan hutan, gunung, ada kaitan nggak Kang dengan Buper? Maksudnya kaitannya itu persoalan hukumnya nih? Ini tidak jauh permasalahan seperti masalah Buper. Pertama, kebetulan kami juga terlibat dalam masalah Buper. Pertama, AMDAL tidak ada, dibuatlah. Terus masalah izin tata ruangnya dari PUPR dibuatkan. Padahal itu sudah tidak boleh kalau Buper itu wilayah rawan A1. Saya pada waktu itu telah konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Bapak UU. Hari itu ya? Hari itu waktu itu ini konteksnya Buper. Buper ya. Pak UU menjawab kepada kami bahwa rekomendasi dari saya itu untuk tidak di landscape. Rekomendasinya begitu. Rekomendasinya seperti itu, tapi pada kenyataannya ini kan dihancurkan. Oke. Ini permasalahannya masalah Buper. Ini dibiarkan, ini kerugian negaranya berapa? Oke. Kenapa itu tidak berbicara masalah kerugian negaranya? Kalau berbicara Buper itu memang sudah ada vonis pengadilan ya bahwa seseorang bersalah. Terus kemudian ini juga diduga melakukan kelalaian. Ini apakah memang unsur kesengajaan atau kebiasaan, Kang? Ini berawal dari kebiasaan. Sehingga kebiasaan itu karena bisa selesai dengan kong kali kong, sehingga sengaja dibuat. Karena mereka para pejabat menganggap hal ini bisa diselesaikan dengan kompromi. Dugaan seperti itu ya? Dugaan kami seperti itu. Nah, masalah dugaan korupsi untuk kedua proyek ini ada nggak, Kang? Saya pikir sangat kuat sekali, gitu kan? Sangat kuat sekali, karena korupsi itu bukan dari nilai nominal. Karena KKN itu terdiri dari 3 unsur: korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke. Itu. Jadi ini sangat kuat sekali sehingga dipaksakan. Padahal untuk membangun jalan Sukamurni Banjarwangi itu sudah ada aturannya. Ini itu udah ada perda. Berapa juta biaya untuk membuat satu perda, berapa lama? Oke. Kang, ini kan Garut berada di wilayah Jawa Barat nih. Betul. Ada pesan nggak nih untuk Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat? Pesan kami buat Bapak Ridwan Kamil, sekali-kali Bapak Ridwan Kamil datang ke Garut, cek lokasi, ngobrol dengan kawan-kawan yang memang concern dalam masalah ini. Salah satu tentang Buper dan
masalah poros Banjarwangi gitu, karena ini wilayahnya desentralisasinya ada di Bapak Ridwan Kamil. Oke. Kang, kalau berbicara masalah pembangunan selalu kan disampaikan itu ini untuk kepentingan masyarakat kan. Nah, kalimat ini menurut Akang seperti apa? Tuh, kalau berbicara jadi jangan sampai untuk kepentingan tertentu masyarakat dieksploitasi sehingga menjadi komoditi. Dugaan eksploitasi masyarakat. Dugaan eksploitasi masyarakat. Masyarakat mati baheula teu make jalan eta oge bisa lalempang ka jalan Cikotok apa gitu kan. Iya. Tetapi ini kenapa dipaksakan? Saya tidak terkontaminasi katanya menurut keterangan, menurut isu ya, yang belum tentu kebenarannya. Ada tanah pejabat anu, saya tidak peduli tentang hal itu. Itu hak-hak mereka. Tetapi yang saya peduli itu adalah penegakan hukum. Karena sistem birokrasi ini selalu prosedural. Endingnya daripada prosedural itu adalah penegakan. Nah, inilah saya Budi Juanda gitu kan akan berbicara prosedural dan akan mengejar bahwa mana penegakan hukumnya. Itu jangan leha-leha gitu pejabat itu dengan serta-merta bisa gimana aja. Ini harus dilaporkan. Harus ada ketegasan hukum ya. Betul. Kang, kalau melihat dua kegiatan ya, Buper dan Poros Tengah ini, ada nggak nih akan dampak negatif terhadap lingkungan? Oh, sangat besar sekali. Dampak negatif sangat besar sekali. Oke, berapa tegakan pohon pinus yang dibabat? Ada pembabadan liar. Pasti dong, itu kan melewati jalur-jalur perhutani. Ini hasil pembabadannya ini milik siapa, kemana? Oke. Kan itu juga belum dibicarakan. Oke. Itu. Terus izin dari pemangku perhutaninya ada enggak? Gitu kan? Oke. Itu menurut keterangan perhutani sudah melaporkan. Mana hasil investigasinya gitu kan? Oke. Saya atas nama organisasi Wadah Generasi Anak Bangsa WGAB dan LSM GBR Garda Bangsa Reformasi mengajak kawan-kawan masyarakat, kawan-kawan aktivis untuk terus mengkritisi pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Jadi masyarakat itu jangan terlena dengan janji-janji manis pejabat gitu kan, janji-janji akan apa gitu kan. Apa artinya pembangunan yang menyingkirkan masyarakat? Oke. Seharusnya pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat Dan tetap menjaga keamanan lingkungan. tetap menjaga keamanan lingkungan dan kondusivitas daerah. Oke. Oke Pak Budi, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih, mudah-mudahan pemerintah bisa melihat kritikan dari masyarakat demi pembangunan yang lebih baik. 1, 2, 3, come on!